Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmaditya Ragil Widodo, mahasiswa Prodi Manajemen Dakwah dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dari kelas 1D. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah saya, yaitu pengantar ilmu komunikasi. Dan di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan berupa tugas yang diberikan oleh Bapak Fahrudin Jayadi selaku dosen pengampu pengantar ilmu komunikasi, yaitu berupa challenge, yang dimana challenge ini untuk memenuhi ujian akhir semester 1 ini. Dan menurut saya itu sangat menegangkan, sangat penuh tantangan. Mengapa demikian? Karena di challenge ini kita dilatih untuk selalu istiqomah menjalankan tetap konsisten apa yang kita lakukan. Dari challenge ini, saya ambil yang pertama yaitu sholat tahajud, yang kedua mendoakan orang tua setelah setiap waktu sholat, dan yang ketiga membaca Al-Quran minimal 5 halaman. Nah, dari 3 kegiatan ini, yang menurut saya lebih menantang itu karena dilakukan selama 10 hari. Jika 1 hari atau 1 kegiatan bahkan terlewat waktunya, misalkan sudah hampir waktu ke hari ke-7 dan kita 1 waktu tidak melakukan atau bahkan 1 hari itu tidak melakukan seperti biasanya, itu bakalan mengulang lagi dari hari pertama. Dan di situ tantangan bagi saya. Selanjutnya, saya akan menceritakan proses selama challenge ini berlangsung. Sebelumnya, membicarakan tentang proses, yaitu mengenai langkah atau tindakan untuk mencapai tujuan. Jadi, proses challenge ini tidaklah mudah bagi saya. Karena apa? Yang pertama, kita harus lebih awal bangunnya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Bahkan yang biasanya tidur larut malam, kita harus membiasakan tidur tidak larut malam atau di bawah jam 12. Misalkan tidur jam 10 atau jam setengah 11 paling lambat. Dan jangan lupa kita harus menyetel alarm pada pukul 3, dan itu sangat membantu kita untuk bangun dari tidur kita. Itu yang pertama. Proses selanjutnya, kita selalu diingatkan bahwasanya komunikasi itu tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi komunikasi dengan Sang Pencipta atau Sang Ilahi. Dan di sini diajarkan sholat tahajud dan juga mendoakan orang tua dalam setiap waktu sholat dan membaca Al-Quran. Dan itu bentuk komunikasi yang sangat penting untuk berkomunikasi kepada Sang Pencipta. Kemudian saya akan menceritakan selama challenge ini yang saya alami selama challenge ini berlangsung. Menurut saya mengalami itu benar-benar sangat lucu ya. Mengapa demikian? Karena di sini posisinya jika kita sholat di masjid, kita harus mendokumentasikan atau berbentuk foto diri kita sedang berdoa, dan itu di situ saya mencari tempat yang benar-benar maksudnya tidak ada jangkauan orang lain, yang tidak terlihat dari orang lain. Mengapa? Karena itu menurut pandangan mereka kayak lucu aja gitu. Dan kemudian tidak hanya itu, saya juga harus selalu mengingat bahwasanya yang dialami saya ini benar-benar membuat pembelajaran bagi diri saya. Agar apa? Agar saya bisa berubah menjadi lebih baik lagi dengan challenge-challenge tersebut. Kemudian, ada beberapa dampak yang saya alami setelah menyelesaikan challenge ini. Antara lain, yang pertama, ini bisa menjadi sebuah habit atau kebiasaan baru yang kita harus tetap lakukan dengan konsisten, dengan istiqomah untuk selalu berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sholat tahajud, dengan cara membaca Al-Quran, dan selalu mengingat orang tua dalam setiap selesai waktu sholat dengan cara mendoakannya. Dan kemudian dampaknya itu sangat berarti bagi saya. Mengapa? Jadi menjadikan diri kita yang sebelumnya tidak pernah melakukan hal yang
seperti yang saya sebutkan, seperti sholat tahajud, baca Al-Quran, bahkan mendoakan orang tua. Dan di sini diajarkan kita agar selalu melakukan hal tersebut. Mengapa? Karena kita harus selalu mengingat orang tua dengan cara mendoakannya. Kita harus selalu mengingat Allah dengan cara sholat tahajud, salah satunya ya. Dan kita harus selalu mengingat Allah dengan cara membaca Al-Quran untuk menambah pahala kita. Dan tidak hanya itu, dampaknya itu cukup bermanfaat. Mengapa? Karena di sini diajarkan kita menjadi pribadi yang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian saya akan menjelaskan atau memberikan tips ya, tips-tips untuk menyelesaikan challenge ini. Membicarakan tentang tips pasti berhubungan dengan cara saya untuk menyelesaikan challenge ini. Antara lain, menurut saya, cara saya ini yang pertama itu dengan menanamkan niat di dalam hati dan dilakukan dengan perbuatan. Maksudnya apa? Jika kita sudah tertanam di dalam hati, sudah menanamkan niat yang benar-benar hakiki di dalam hati kita, bahwasanya saya siap untuk melakukan tugas ini lillahi ta'ala. Maksudnya, kita harus selalu konsisten melakukannya. Agar apa? Agar semuanya dimudahkan. Dan kembali lagi kepada niat kita. Jika niat kita tulus, akan selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, cara yang saya lakukan untuk melakukan challenge ini, untuk menyelesaikan challenge ini dengan cara tidur lebih awal, menggunakan alarm untuk membangunkan saya, dan juga selalu diingatkan bahwasanya hidup ini hanya sementara dan yang selamanya itu akhirat. Maksudnya kita selalu beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, mengingat orang tua, dan selalu membaca Al-Quran karena itu pedoman di dalam hidup kita. Oke, selanjutnya saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya ceritakan kepada kalian semua. Dan di sini saya berpesan bagi kalian semua bahwasanya saya sangat berterima kasih kepada Bapak Fahrudin Jayadi selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Berkat beliau itu sangat berarti bagi kehidupan saya. Mengapa demikian? Karena ini membuat sangat berarti dalam hidup kita. Dan juga saya berpesan kepada kalian semua, jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk melakukan sesuatu jika kalian belum mencobanya. Jarib wala histakuna arifan. Cobalah, kalian pasti akan mengetahuinya. Maksudnya, kita mencoba dulu sebelum melakukan, mencoba dulu. Dan juga kita lihat efeknya di dalam kehidupan kita. Kita lihat dampaknya, itu berbentuk positif atau negatif. Tentu challenge ini menurunkan benar-benar dampak yang positif bagi kita semua, khususnya diri saya, dan juga menjadi ladang pahala untuk Bapak Fahrudin. Terima kasih. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.